Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman sedulurku semua, terkhusus untuk para teknisi handphone ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah bisa mengaplikasikan tutorial-tutorial dari Griyo Android. Dan bagi teman-temanku sedulurku yang di situ mungkin masih ada kendala-kendala, ada kesulitan dalam mengaplikasikan tutorial-tutorial dari Griyo Android, tetap semangat ya lur, jangan menyerah. Di tangan saya ini ada handphone Asus ROG 5. Asus ROG 5 ini kiriman dari Padang. Ini Mas Yopi ya, Mas Yopi dari Padang. Ini awal kendalanya di sini mati total. Ini ex repair ya, sudah pernah diservis. Ya, di situ keterangannya awal sebelum mati total itu wifi-nya nggak bisa connect, kemudian untuk sensor proximity sama air triggernya itu bermasalah ya. Nah, di sini tidak saya ganti sentral prosesornya ya, karena sentral prosesornya masih bisa di repair. Nah, tetapi poinnya yang pengen saya sampaikan di sini bagi teman-teman ketika mendapat servisan ya, khususnya Asus ROG 5 ya, Asus ROG 5, baik itu kendala dari wifi, kendala dari Bluetooth, atau di situ low current ya, itu saat proses eksekusinya ya tolong panas blowernya dikurangi, jadi meminimalisir agar IC-nya tidak mati ya. Karena untuk Asus ROG yang ROG 5 ini ya sentral prosesornya itu tipis lur, tidak seperti Asus ROG 2 ini ya. Kalau Asus ROG 2 ini masih menggunakan SM8150 ya, ini lebih tebel, lebih kuat, ini masih LPDDR4. Tapi kalau untuk yang Asus ROG 5 ini Snapdragon 885 4G ya. Di sini karakter IC-nya itu lebih tipis, lebih lebar ya, SM8350. Untuk Qualcomm-nya SM8350, untuk Snapdragon-nya 885G ya. Begitu juga untuk IC RAM-nya, ini sudah menggunakan LPDDR5. Di sini IC-nya itu lebih lebar, lebih tipis, dan kalau teman-teman main panas yang tinggi ya bisa retak ya. Jadi sedikit poin untuk teman-teman ketika nanti melakukan repair pada Asus ROG 5, khususnya ROG 5, ROG 3 ini sama ya karakternya. Dia sudah menggunakan LPDDR5. Kalau untuk Asus ROG 3 ini SM8250, yang ini juga
juga lebih tipis dibanding yang SM8150 yang punyanya Asus ROG 2. Jadi untuk karakter IC-nya di sini teman-teman harus benar-benar perhatikan saat melakukan eksekusi pada sentra prosesor. Jadi panasnya mending dikurangi ya, panasnya dikurangi. Di situ main angin saja. Jadi nanti dibiasakan jangan main koboi. Karena ada tuh yang biasanya pengennya cepet. Jadi kalau eksekusi CPU langsung pakai panas yang tinggi ya. Bahkan kalau saya eksekusi yang belum bener-bener belum digarap itu, kalau untuk ROG 5 sama ROG 3 ini ya, ini saya cenderung pakai panas yang kecil ini, 300 lebih dikit lah. Jadi untuk teman-teman nanti bisa lebih berhati-hati ya. Ya nanti saya buatkan video kalau nanti ada bahan ya. Jadi untuk belajar teman-teman khususnya para teknisi. Dan terkhusus untuk teman-teman subscriber atau pengguna ya kalau penggunaan game ya jangan sambil di charging, walaupun di situ biasa pakai kipas cooling fan yang di belakang itu ya menurut saya sedikit agak membantu, tetapi memang tidak efisien juga karena prosesor tuh ya ini kan untuk Asus ROG 5 ini kan motherboardnya 2 layer ya, ada 2 lapis. Jadi ya kalau teman-teman pakai cooling di luar pun ya ndak maksimal juga. Ya agak membantu tapi tidak begitu maksimal ya. Oke lur, nanti disimak terus bagaimana cara eksekusinya. Handphone Mas Yopi ini mati total. Ini alhamdulillah sudah sembuh, sudah sehat. Ya nanti bagaimana cara eksekusinya, pantengin terus channel Griyo Android, jangan di skip. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman subscriber yang sudah selalu mendukung channel Griyo Android, dan saya ucapkan permintaan maaf untuk teman-teman yang mungkin mengirimkan kiriman dari Mas Rusdian Sah itu sudah nyala, tapi terkendala di sinyal. Ternyata dandan sinyal itu lebih sulit daripada dandan mati total. Ini ada beberapa unit kiriman dari Kalimantan sama Jogja, ini sudah lumayan agak lama ya, tapi tetap masih kita perjuangkan, kita carikan solusi ya, karena posisi motherboard kalau sudah masuk, sudah dioprek-oprek itu mumet lur. Berbeda dengan yang posisi motherboardnya masih mulus-mulus, yaitu penanganannya lebih insya Allah lebih mudah. Tapi kalau posisinya sudah dioprek-oprek, dipanasi semuanya, itu ya kadang IC yang tidak bersalah itu jadi ikut kena imbasnya lur. Jadi ya bagi teman-temanku ya jangan dibiasakan rehot-rehot ya, jangan dibiasakan rehot-rehot. Seumpama belum mahir saat eksekusi sentral prosesor atau IC yang double decker ya dicoba untuk ya belajar dulu di handphone yang di situ handphone mati, handphone kanibal, handphone mati ya, jangan handphone konsumen ya. Nah, jadi kasihan kalau handphone konsumen dibuat malpraktek kan nanti ya, apalagi handphone mahal, handphone yang high class yang flagship, kalau dipakai uji coba kan kasihan. Jadi bagi teman-teman ya mungkin kalau skillnya mungkin perlu diasah ya, ikut-ikut pelatihan, atau kalau memang perlu trial error ya di motherboard yang beli yang rusak-rusak, itu bisa digunakan untuk trial error ya. Karena kan di channel Griyo Android ini sudah diberi settingan blower, penggunaan blower ABC itu sudah sudah dibuat konten, jadi teman-teman bisa buka-buka ya, setidaknya ada acuan, ada ya lumayan membantu lah. Tapi kalau ya motherboard yang
masih bagus digunakan uji coba ya fatal ya, tidak seperti penyakit software. Kalau mati karena software itu kan masih bisa dihidupkan, tapi kalau mati karena motherboard atau kerusakan pada motherboard itu ya mumet lur, handphonenya sudah nyala sinyalnya hilang atau tidak bisa charging, tidak bisa kamera karena ya imbas motherboard. Ya namanya motherboard itu kan isinya jalur semua ya, itu mungkin sedikit ya pesan untuk teman-teman agar kita selalu ya meningkatkan skill kita gitu loh. Jadi biar kepercayaan konsumen itu ya kita agak sulit menjaga kepercayaan itu ya, padahal kita sudah kerja bener-bener, cuman kadang ya hal-hal negatif itu kadang masih diterima ya tetap kita enggak apa-apa, kita jawab dengan hasilnya kalau bagus ya insya Allah itu akan hilang secara otomatis prasangka-prasangka yang tidak bagus. Oke lur, bagaimana nanti cara eksekusinya untuk Asus ROG 2 mati total? Disimak terus channel Griyo Android, jangan di skip, disimak terus sampai selesai ya lur. Monggo disimak videonya, jangan di skip.